فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merujuk tadi berkaitan dengan masalah hibah, di mana pada asalnya hibah itu kalau sudah diberikan seseorang tidak boleh menarik kembali hibahnya. Nah, dan hal ini apabila belum terjadi qabd terhadap hibah tersebut, sebagaimana pada kisah Aisyah radhiyallahu anha yang diberi hibah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan hasil panen kurma. Tapi ketika saat itu belum diserahkan kepada Aisyah dan Aisyah belum menerimanya, Abu Bakar menariknya kembali untuk dijadikan sebagai warisan saja, dibagi bersama dengan saudara-saudarinya. Baik. Adapun ketika sudah sah hibah, sudah diberikan, sudah diterima, maka ini seorang tidak boleh untuk menariknya, sebagaimana Nabi SAW celah dan perumpamakan dengan perumpamaan yang sangat rendah, sangat buruk, yaitu seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa fil haditsil akhar la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiyal 'atiyah thumma yarji'u fiha illa al-walida fima yu'ti li waladih. Nah, dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang muslim untuk memberikan suatu pemberian kemudian dia tarik kembali, kecuali orang tua pada hal-hal yang dia berikan kepada anaknya. Dalam kitab kita illal walida fima yu'ti waladah. Nah, kecuali orang tua pada hal-hal yang dia berikan kepada anaknya. Hadis rawahu Ahlus Sunan, dikeluarkan oleh Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Nah, pada hadis ini ada pengecualian. Nah, ada pengecualian dari keumuman hukum hibah yang tidak boleh ditarik setelah qabd, yaitu pada pemberian orang tua kepada anak. Baik. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa ilal qaul bi tahrimir ruju' fil hibah ba'da an tuqbada dhahaba jumhurul ulama illa hibatal walidi liwaladih jam'an baina hadzal hadits. Nah, jumhur ulama berpendapat tentang haramnya menarik kembali hibah setelah qabd, setelah diterima, setelah diserahkan, kecuali hibahnya orang tua kepada anaknya. Jadi walaupun sudah diserahkan, orang tua sudah berikan motor dan seterusnya, kemudian dia tarik lagi dari anaknya karena butuh atau karena yang lain, ini boleh untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Baik. Dan ini pengecualian, sehingga kalau kalian sebagai anak kemudian orang tua kalian menarik apa yang diberikan,
Nah, tidak perlu apa? Protes, ya kan? Boleh-boleh saja mereka menarik, apalagi kalau kalian nakal. Baik. Ya. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Kemudian terkait masalah hadiah. Sekarang beralih kepada masalah hadiah. Adabnya adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Dulu telah kita bahas pada bab ini tentang hukum hadiah, di mana hadiah adalah pemberian yang diinginkan dengannya apa? Tahabbub, yaitu untuk semakin menimbulkan rasa cinta satu sama lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian sehingga kalian saling mencintai. Nah, dan hadiah diperbolehkan untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hibah dan yang lainnya tidak boleh. Nah, makanya dalam pengertian hadiah hakikatnya akhwan, i'ta'u syai'in bi ghairi 'iwad tawaddudan wa ikraman. Ini hadiah. I'ta'u syai'in bi ghairi 'iwadin tawaddudan wa ikraman. Memberikan sesuatu tanpa ingin apa? Ingin ganti dari pihak yang diberi, dikarenakan upaya untuk menimbulkan saling sayang menyayangi dan sebagai bentuk pemuliaan. Nah, dari sisi pemberian masuk dalam kategori hibah, tapi diinginkan di sini ikram dan mahabbah. Baik. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, para sahabat kalau mau memberikan hadiah kepada Rasulullah, mereka apa? Mereka milih-milih hari ketika Nabi kondisi senang. Nah, Nabi paling senang ketika berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Nah, makanya kata Aisyah, "Anan nas kanu yataharrauna bihadayahum yauma Aisyah, yabtaghuna bidzalika maradata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adalah dulu para sahabat mereka berusaha milih-milih hari di jatahnya Aisyah untuk mereka memberikan hadiah. Ya, ketika memberikan hadiah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memilih pas hari jatahnya Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Karena mereka berharap dengan itu untuk mendapatkan ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah disepakati tentang sunnahnya dan didorongnya perkara tersebut. Taib, tahadu, tahabu, termasuk hal yang bisa menimbulkan saling cinta mencintai sesama kaum muslimin. Dan hadiah halal untuk Bani Hashim, sedangkan sedekah haram bagi mereka. Makanya ketika ada orang-orang yang mengaku mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kok suka memasang donasi, membuka donasi, ini tidak benar, haram atas mereka. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa la yaqbalus shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Baik, tidak menerima sedekah. Sedekah haram atas Bani Hashim. Dan ini perkara yang mansus dalam hadis, sedangkan hadiah halal. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil hukum disunnahkannya untuk membalas kebaikan orang yang memberikan hadiah. Abah Ahmad mencatatnya di buku tulis, bukan di kitab kecil kan. Nanti nyarinya ruwet. Disunnahkannya untuk membalas ya kebaikan orang yang memberikan hadiah. Karena apa? Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana lafaznya wa yuthibu 'alaiha? Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas. Ini sunnah, bukan kemudian harus kalau dikasih hadiah merasa sedih malah karena harus membalas, tidak. Bukan demikian konteksnya, bukan demikian apa?
Pemahamannya tidak demikian. Tapi apa? Dorongan. Karena apa? Ada orang memuliakan kita, kita juga berusaha untuk membalasnya. Nah, walaupun apa? Seandainya tidak punya untuk sesuatu membalas ya, nah, doakan dengan kebaikan. Bukan kemudian merasa beban, diberi hadiah jadi beban. Ini keliru. Pola pikir yang keliru. Adapun dalil secara umum tentang mukafaah terhadap orang memberikan hadiah banyak. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Maka kalau terjadi seperti ini akan terjadi kebaikan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena masing-masing mengupayakan untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Juga Nabi mengatakan, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Jika kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah kebaikan untuknya sampai kalian memandang sudah bisa membalasnya dengan doa tersebut. Ini termasuk kebagusan Islam. Baik. Dan terkait hukum hadiah juga penting bahwasanya seorang kalau diberi hadiah sunnahnya untuk menerima, bukan menolak. Baik. Kalau Nabi saja orang yang paling utama, beliau tidak menolak sekecil apapun hadiah. Nah, karena sebagian orang ketika diberi hadiah, ngasih hadiah kok kayak gini, nah diremehkan, aku bisa beli yang 10 kali lipat misalnya. Nah, ini sikap yang keliru, menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnahnya terkait hadiah adalah apa? Menerimanya, diterima. Karena apa? Itu ikram dari saudara kita, maka kita terima sebagai bentuk juga apa? Memuliakannya. Perhatikan hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari. Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura' la qabiltu. Syahidnya apa? Seandainya aku dipanggil, diundang hanya untuk apa? Untuk makan apa? Keteklik kaki kambing. Tahu kaki kambing? Nah, tayyib, aku akan sambut undangannya. Seandainya aku diberi hadiah dengan apa? Dengan kaki kambing, ya, sekedar dhira', ya, lengan kalau dalam bahasa kita. Tapi kalau untuk hewan kan bagian dhira', ya, bagian apa? Lengan bawah, kaki, ya, bagian kakinya, maka aku akan terima. Menunjukkan apa? Sekecil apapun hadiah, kalau itu memang hadiah dari saudara kita, terima. Bahkan seandainya memberikan hadiah orang kafir pun, ini apa? Disyaratkan untuk menerima selama tidak ada syarat-syarat, hal-hal yang bermudarat atau hal-hal yang menyelisih syariat. Ketika Raja Ailah memberikan hadiah kepada Nabi berupa apa? Bighal yang berwarna putih, Nabi terima. Demikian pula sebaliknya, boleh untuk seseorang memberikan hadiah kepada orang kafir selama dia bukan kafir harbi, demi bisa mengambil hatinya. Ini penting, kita dalam bermuamalah dengan orang kafir hendaknya senantiasa dikaitkan ini. Kita berbuat baik kepada mereka senantiasa dikaitkan ta'liful qulub, untuk bisa mengambil hatinya, untuk bisa mendakwahkan mereka agar melihat sisi-sisi bagusnya Islam. Ini penting. Siapa saja memiliki keluarga atau kerabat yang masih di atas kekafiran, maka perkara ini penting, niat ini penting. Ketika berbuat baik, apakah memberikan hadiah, berkunjung dan yang lainnya, itu apa? Termasuk mahasinul Islam, termasuk kebaikan Islam. Ketika apa? Kita beradab yang bagus, berbuat yang baik, bukan untuk memuliakan orang kafir tersebut dengan kekufurannya, tapi apa? Untuk menariknya
ke dalam Islam. Ta'liful qulub penting. Nah, selama dia bukan kafir harbi. Allah katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian. Nah, terkait orang-orang yang kafir selama mereka tidak membunuhi kalian, tidak memerangi kalian di rumah-rumah kalian, di negeri kalian. Bukan kafir harbi. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka itu tidak dilarang. Baik. Nah, permasalahan berikutnya untuk menutup majelis kita, kapan suatu hadiah itu ditolak? Ya, setelah kita tahu tadi disunnahkan hadiah itu diterima. Permasalahan berikutnya, kapan hadiah itu ditolak? Yang pertama, akhwan, idza kanat la tajuzu lil muhda lahu fayaruddaha wa ya'tadiru lil muhdi li tatyibi qalbi. Apabila hadiah tersebut memang tidak dihalalkan untuk orang yang diberi hadiah, maka dia hendaknya menolak dan minta uzur kepada orang yang memberinya, agar hatinya tidak sakit, agar tidak tersinggung. Ini juga penting, kawan. Baik, seorang diberi hadiah, padahal apa? Yang diberi ini tidak halal untuk menerimanya, maka tidak boleh dia terima. Kasusnya bagaimana? Yaitu ketika seorang sedang ihram, seorang sedang ihram, nah, kemudian diberi hadiah dengan hewan buruan yang sengaja diburu oleh orang yang tidak ihram. Seperti pada kisah ini, Sa'ab bin Jassamah, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa aw biwaddan faraddahu alaihi. Nah, bahwasanya Sa'ab ibn Jassamah menghadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam keledai liar, himar wahsy. Keledai liar itu halal. Baik. Kalau yang haram keledai peliharaan. Nah, di abwa ketika Nabi ihram itu. Baik, maka Nabi menolaknya. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka tatkala Nabi melihat muka dari dari Sa'ab kecewa. Ini juga penting, orang kalau bermuamalah, kawan, jangan jangan cuek bebek. Bermuamalah dengan sesama, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan yang lain, hendaknya perhatikan perhatikan bagaimana kondisi saudara kita. Jadi orang yang peka. Temannya lagi cemberut, mukanya ini sedih, kenapa ya? Kenapa nak? Tanya temannya kenapa? Oh, ternyata habis duitnya gitu ya. Atau sakit perut atau yang lain. Berarti kan jangan temannya sudah kesakitan tapi dia mau bilang malu atau tidak peduli. Penting, kawan. Temannya lagi tidak senang, kenapa kamu kok cemberut? Tanya. Baik. Nah, maka tatkala Nabi melihat wajah Sa'ab bin Jassamah ini, kelihatan kecewa, Nabi segera menjelaskan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Kami tidak menolak pemberianmu kecuali karena kami sedang ihram, bukan tidak suka. Nah, ini penting seperti itu. Jelaskan hal-hal yang bisa menimbulkan sakit hati itu butuh untuk ditepis, dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua, hadiah yang sifatnya untuk untuk nyogok, yang dikatakan dengan hadayal ummal. Hadayal ummal, yaitu hadiah yang diberikan kepada petugas-petugas disebabkan tugas mereka agar urusan kita mulus, lancar, walaupun kurang syarat, walaupun sebenarnya padanya hal-hal yang melanggar. Ini hadayal ummal, tidak boleh. Hadayal ummal haram. Makanya ketika antum sebagai petugas, misalnya petugas yang sudah digaji, kemudian dikasih hadiah oleh orang yang dengan hadiah itu akhirnya kita condong kepadanya. Kita condong kepadanya,
kemudian kita berikan apa? Kelonggaran-kelonggaran. Taib, nah ini tidak boleh diterima. Karena menjadikan tugas kita apa? Tidak benar, tidak sesuai SOP. Akhirnya kan, udah ini sering ngasih hadiah, sudah terima saja. Nah, berikan proyek kepada dia, padahal dia tidak memenuhi syarat untuk menerima proyek misalnya. Tapi karena sering ngasih hadiah, nah dimudahkan urusannya. Sedangkan di sana ada yang lebih bagus sebenarnya, tapi tidak memberi hadiah, akhirnya tidak dikasih proyek. Ini contoh. Ini dua kondisi akhwan di mana tidak boleh hadiah diterima, yaitu hadiah umal, kemudian apa? Yang kedua hadiah yang memang bagi penerima hadiah itu tidak halal karena kondisi ihram. Yaitu apa? Hewan buruan yang dihadiahkan yang memang sengaja hewan itu diburu untuknya. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.